Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang NDT Radiographic Testing. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu pertama Roni Wahyu Manatra, NBI 1422100126, Hanafi Rahmatullah Putra 1422100136, Yusuf Basil Akila Hartanto 1422100132, Farel Neutrino Muhammad 1422100134, Dominikus Satria Utama 1422100140, Muhammad Rifki Maulana 1422100138. Kemudian untuk pengertian radiografi testing akan dijelaskan oleh Mas Roni untuk materi pertama. Silakan Mas Roni. Baik, pengertian radiografi tes. Radiografi tes atau pengujian radiografi adalah teknik pengujian non-destruktif tes NDT yang melibatkan penggunaan sinar X atau sinar gamma untuk melihat struktur internal sebuah komponen. Dalam industri petrokimia, radiografi tes kerap digunakan untuk memeriksa mesin seperti bejana, tekanan, dan katup. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kekurangan yang ada dalam komponen mesin. Pengujian radiografi juga dapat digunakan untuk memeriksa kondisi perbaikan las. Sejarah pengujian radiografi melibatkan dua permulaan. Yang pertama, penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Dan pada bulan Desember 1898, Marie Curie yang menemukan adanya bahan radioaktif baru yang disebut radium. Dibandingkan dengan teknik NDT lainnya, radiografi tes memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mudah direproduksi, dapat digunakan pada berbagai bahan, dan data yang didapatkan dari pengujian bisa disimpan untuk proses analisis selanjutnya. Radiografi adalah alat efektif yang hanya membutuhkan sedikit persiapan sebelum pengujian. Di samping itu, banyak sistem radiografi yang portable, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan di lapangan dan pada posisi yang lebih tinggi. Next. Metode radiografi tes. Radiografi tes adalah bagian dari metode non-destruktif tes (NDT) untuk memeriksa volume suatu spesimen. Pengujian ini menggunakan sinar gamma atau sinar X untuk menghasilkan radiograf spesimen, menunjukkan perubahan dalam ketebalan, memeriksa kecacatan internal dan eksternal, dan detail perakitan untuk memastikan kualitas yang optimal. Penggunaan sinar X atau sinar gamma bertujuan untuk menembus hampir semua jenis logam, namun tidak berlaku untuk timbal dan beberapa material padat. Pancaran sinar tersebut mampu memprediksi adanya ketidaksesuaian penggunaan bahan atau kecacatan yang ada di balik dinding metal. Radiografi tes pada umumnya dilakukan pada bidang teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan lain sebagainya. Metode pengujian radiografi menggunakan radiasi elektromagnetik, suara, dan sifat bahan untuk menguji. Pada gambar di samping tersebut, itu tabung sinar X berpendingin air. K itu katoda atau sumber elektron, terus A, anoda, elektron target, C itu air pendingin, UA itu tegangan pemanas, UA itu tegangan percepatan, dan X radiasi X atau sinar X. Baik, terima kasih untuk Mas Roni. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hanafi Rahmatullah Putra sebagai pemateri kedua. Silakan Mas.
Cara kerja radiografi testing. Pengujian radiografi memberikan hasil dengan sensitivitas yang tinggi. Cara kerja radiografi yaitu dengan memasang alat pengujian memancarkan sinar X-ray pada benda yang ingin dilakukan pengujian. Pancaran sinar X ini mampu menembus material yang diperiksa untuk mengetahui jenis material atau reaksi benda tersebut. Setelah dilakukan pengujian, maka akan didapatkan data dan bayangan dari benda yang diuji. Bila terdapat kecacatan pada benda tersebut, maka bisa diketahui dari hasil pengujian ini. Radiografi tes memanfaatkan sinar X atau sinar gamma. Sinar X diproduksi oleh tabung sinar X, sementara sinar gamma diproduksi oleh isotop radioaktif. Metode ini didasarkan pada prinsip yang sama dengan radiografi medis di rumah sakit. Sepotong film radiografi ditempatkan di sisi jarak jauh dari bahan yang sedang diperiksa dan radiasi kemudian ditransmisikan dari satu sisi bahan ke sisi jauh dari tempat film radiografi ditempatkan. Film radiografi mendeteksi radiasi dan mengukur berbagai kuantitas radiasi yang diterima di seluruh permukaan film. Film ini kemudian diproses dalam ruangan gelap dan berbagai tingkat radiasi yang diterima oleh film dicitrakan dengan tampilan berbagai derajat hitam dan putih. Ini disebut kerapatan film dan dilihat pada perangkat pemancar cahaya khusus. Next. Jumlah energi yang diserap benda tergantung pada ketebalan dan kepadatannya. Energi yang tidak diserap oleh objek menyebabkan paparan film radiografi. Area ini akan menjadi gelap saat film dikembangkan. Area film yang terkenal lebih sedikit energi tetap lebih ringan. Oleh karena itu, area objek yang ketebalannya telah diubah oleh kontinuitas seperti porositas atau retakan akan muncul sebagai garis gelap pada film. Inklusi dengan kepadatan rendah seperti terak akan muncul sebagai area gelap dan film. Sedangkan inklusi dengan kepadatan tinggi seperti tungsten akan muncul sebagai area terang. Semua diskontinuitas dideteksi dengan melihat bentuk las dan variasi densitas film yang diproses. Rekaman film permanen kualitas las ini relatif mudah diinterpretasikan jika personilnya terlatih dengan baik. Hanya personel yang berkualitas yang boleh melakukan interpretasi radiografi karena pembacaan yang salah bisa berakibat fatal dan bisa sangat mengganggu produktivitas karena sinar X dan radiasi gamma tidak terlihat, maka dapat memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Terima kasih untuk Mas Hanafi. Kemudian pemateri selanjutnya adalah Dominikus Satya Utama. Silakan Mas Dom. Peralatan radiografi testing. Alat yang digunakan dalam radiografi tes disebut indikator kualitas gambar atau image quality indicator, disingkat IQI. Alat ini juga dikenal. Ini berikut gambar dari alat tersebut. X-ray radio isotop, gamma ray source, radiographic film. Dalam melakukan proses radiografi menggunakan sinar X, terdapat beberapa hal yang penting yang wajib diperhitungkan agar tidak terjadi kesalahan ketika proses penyinaran berlangsung. Hal penting yang perlu
diperhatikan tersebut diantaranya kurun waktu penyinaran, jarak dari sumber radiasi ke film, SFD, dan penumbra, UG. Penentuan penumbra dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu jarak dari objek ke film, SFD. Biasanya panjang SFD minimum yaitu 1,5 kali panjang objek aslinya. Bila SFD semakin panjang, maka hasil UG akan semakin akurat. Saat melakukan pengujian, wajib menggunakan baju atau perlengkapan diri untuk menghindari risiko terpapar radiasi yang ditimbulkan oleh alat tersebut, karena akan memengaruhi sistem jaringan pada tubuh sang pengguna. Pengujian pun harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat mendapatkan proses yang maksimal. Orang yang melakukan pengujian NDT dengan menerapkan metode radiografi, tes wajib mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan pada tubuh bila terkena paparan sinar X. Berdasarkan risiko tersebut, maka dibutuhkan jasa NDT profesional dengan pengalaman mumpuni dalam menjalankan metode radiografi ini. Penggunaan sinar X pada metode ini memang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi hanya orang berpengalaman dan memiliki kualifikasi dalam bidangnya yang mampu menjalankan metode ini. Next. Fungsi dan tujuan radiografi testing. Fungsi dan tujuan dilakukan pengujian radiografi adalah untuk mendeteksi adanya kecacatan pada permukaan atau bagian dalam benda, mengukur geometri, menentukan reaksi kimia. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan kualitas barang yang baik, menghindari kecelakaan, serta mengurangi biaya pengeluaran yang berlebihan agar akibat kerusakan pada komponen karena tidak ada perawatan. Next. Terima kasih untuk Mas. Kelebihan radiografi testing. 1. Menghasilkan gambar visual yang permanen, dapat memantau bagian dalam material, mendeteksi serta memperlihatkan visual dengan jelas pada bagian objek yang cacat, menghasilkan data akurat mengenai letak kesalahan fabrikasi pada objek, dapat digunakan pada berbagai macam objek. Lalu ada kekurangan radiografi testing. Tidak dapat diterapkan pada objek dengan bentuk yang kompleks. Peralatan atau instrumen untuk melakukan pengujian ini memiliki harga yang cukup mahal. Risiko terpapar sinar X atau sinar gamma pada tubuh penguji. Objek pengujian wajib disesuaikan dengan dua sisi pekerjaan. Next. Terima kasih atas materinya dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.